Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi, di video kali ini kita akan membahas beberapa barang yang wajib teman-teman siapkan di warung sembako kita atau di usaha kita. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih juga saya ucapkan untuk semua teman-teman yang telah mensubscribe channel YouTube saya, dan juga untuk semua teman-teman yang telah mengklik video ini. Nah, bagaimana teman-teman dengan usaha warung teman-teman? Apakah sudah berkembang? Sudah banyak pengunjung yang datang? Atau masih sepi? Jadi, apapun kondisi usaha kita, kita itu harus tetap semangat dan bersyukur. Namun, kita juga harus bisa berpikir bagaimana usaha kita itu bisa makin berkembang. Jadi, kita harus bisa mencari cara agar kita bisa mengembangkan usaha kita. Nah, jadi supaya warung kita dihampiri banyak pembeli, maka kita wajib menyediakan barang-barang yang memang dibutuhkan oleh pelanggan kita atau masyarakat di sekitar kita. Jadi, jangan sampai kita sudah capek-capek membuka atau menjaga warung kita, tapi tidak ada pembeli yang datang. Nah, di video kali ini saya sudah rangkum beberapa barang yang laris di warung yang harus teman-teman siapkan. Sudah beberapa bulan terakhir ini saya mengamati beberapa barang yang mengalami peningkatan omsetnya. Jadi di antaranya yaitu yang pertama adalah rokok. Jadi rokok di sini tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Jadi kebutuhan untuk rokok itu sangat meningkat di daerah saya. Jadi saya tidak tahu kalau di daerah teman-teman itu emang peningkatan untuk kebutuhan rokok itu sama seperti di daerah saya atau tidak. Tapi kalau di daerah saya, untuk sementara di warung sembako saya yang berada di posisi teratas lah untuk barang-barang yang paling laris, yaitu yang pertama rokok. Jadi hampir di semua kalangan itu berbelanja paling banyak itu adalah rokok. Nah, yang kedua adalah pulsa. Jadi pulsa ini berlaku untuk semua kalangan juga ya teman-teman. Jadi dari yang anak sekolah, orang rumahan, masyarakat biasa hingga masyarakat mungkin kayak pegawai. Jadi itu semua pasti membutuhkan pulsa, karena sekarang di era sekarang ini pasti semua kegiatan kita kebanyakan itu membutuhkan pulsa, karena banyak juga yang masih menjalankan sistem online atau pembelajaran secara online. Jadi pulsa ini juga termasuk barang yang laris. Nah, yang berikutnya adalah mie instan. Jadi kebetulan di warung saya ini, di sekitar warung saya ini terdapat banyak anak kos-kosan, yaitu anak mahasiswa dan juga anak sekolahan. Jadi itu mie instan sangat laris di warung saya. Yang berikutnya yaitu telur. Telur juga termasuk barang terlaris, karena telur merupakan bahan pokok makanan juga ya, yang paling gampang untuk diolah. Nah, yang berikutnya adalah gula, kopi, dan juga teh. Jadi pasti di semua rumah tangga, pasti kalau sore atau pagi pasti harus kayak apa ya,
duduk sama keluarga pasti membutuhkan minuman ringan ya teman-teman. Jadi itu pasti membutuhkan kopi, teh, sama gula. Nah, itu termasuk barang-barang yang laris di warung saya. Berikutnya adalah minyak goreng. Jadi, minyak goreng ini teman-teman bisa menyiapkan berbagai macam merek. Yang penting dari yang ukuran kecil hingga ukuran besar. Jadi di warung saya yang lebih laris itu minyak goreng yang ukuran kecil, karena yang sudah saya sampaikan bahwa di dekat warung saya ini terdapat banyak anak kos-kosan juga anak sekolahan. Jadi mungkin yang mereka mampu adalah minyak yang ukuran kecil. Jadi saya lebih banyak menstok minyak yang ukuran kecil di warung saya. Nah, itu termasuk barang yang laris ya teman-teman. Yang berikutnya adalah sabun dan juga sampo. Jadi itu adalah kebutuhan untuk mandi. Berikutnya adalah pewangi pekian. Jadi di sini yang saya sediakan di warung saya itu ada Downy dan juga Molto. Itu juga termasuk barang yang terlaris di warung saya. Berikutnya adalah beras. Jadi beras di daerah saya juga termasuk yang laris teman-teman. Jadi kebutuhan akan beras juga sangat meningkat untuk daerah saya ini. Cuma kendalanya karena di warung saya ini ada toko yang juga membuka khusus untuk usaha beras. Jadi persaingan di warung saya sangat ketat kalau untuk beras. Nah, yang berikutnya yaitu bumbu instan. Jadi ini untuk ibu-ibu rumah tangga juga selalu mencari ya di warung saya. Berikutnya adalah minyak tanah. Jadi di daerah saya itu kalau mau memasak masih menggunakan kayu api dan juga minyak tanah. Jadi kalau untuk kompor gas jarang ya di daerah saya untuk pakai. Berikutnya yaitu jajanan anak-anak. Nah, jajanan anak-anak ini juga bisa karena barangnya murah, jadi kita bisa pajang-pajang di warung kita agar di warung kita bisa terlihat ramai atau terdapat banyak barang. Nah, berikutnya adalah pampers atau popok bayi. Jadi popok bayi ini juga termasuk barang yang laris ya di warung saya, karena sekarang kan semua bayi sampai balita pasti menggunakan pampers. Jadi kebutuhan di warung saya itu sangat meningkat untuk pampers juga. Nah, jadi teman-teman perlu saya ingatkan bahwa selain barang-barang yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman juga harus menyiapkan beberapa barang lain yang mungkin teman-teman rasa kalau di warung teman-teman itu barang itu termasuk barang yang laris. Jadi teman-teman harus menyediakan barang-barang yang menurut teman-teman itu laris di warung teman-teman. Nah, jadi itu tadi barang-barang yang laris di warung saya. Mungkin di tempat teman-teman itu kebutuhan masyarakatnya itu beda-beda ya. Jadi kalau di daerah saya itu kebutuhan yang paling banyak atau yang terlaris di warung saya yang itu. Baik teman-teman, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat.